Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa dan siswi yang saya cintai, hari ini kita akan mempelajari himpunan. Kita masuk ke bab 2 setelah mempelajari bilangan. Sebelumnya mari kita ingat kembali. Masih ingatkah kalian mengenai macam-macam bilangan dan anggota bilangannya? Yang pertama adalah bilangan cacah. Ingatkah kalian, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Jadi yang perlu kalian ingat, perbedaan bilangan cacah dengan asli, kalau cacah itu dimulai dari 0, kalau asli dimulai dari 1. Seperti itu ya. Kemudian bilangan genap berarti kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Akan tetapi 0 itu juga merupakan bilangan genap. Seperti itu. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ketika ada di pusat perbelanjaan ya. Di sini ada, coba perhatikan peletakan barang-barangnya bagaimana. Ada minyak disendirikan dengan minyak. Kemudian kecap sendiri. Kemudian di sini ada apa ini? Ini minuman disendirikan, kemudian ada ikan kaleng ya, ikan kaleng. Nah, sekarang coba kalian amati, apakah peletakannya minuman dicampur dengan minyak misalkan? Tentu saja tidak. Dalam masing-masing rak itu disendirikan sesuai dengan jenisnya. Kalau minuman ya dengan minuman, tidak ada minuman dengan misalnya kecap di rak yang sama, tentu saja tidak. Kemudian gambar yang kedua, di sini juga ada swalayan atau minimarket ya. Di sini ada macam-macam sirup disendirikan, kemudian atasnya adalah makanan kaleng, snack-snack kayak untuk lebaran itu ya. Kemudian di sini juga minyak ya, disendirikan dengan minyak yang mereknya meskipun berbeda, tapi disendirikan. Tidak ada minyak yang dicampur dengan sirup. Sirup nggak ada di sini, tentu saja tidak ada. Nah, ini merupakan contoh penerapan himpunan yang ada di sekitar kita. Lalu, apa itu himpunan? Ternyata bermanfaat sekali dalam keseharian kita gunakan. Himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jelas yang dimaksud di sini berarti itu memiliki persepsi, tidak menimbulkan berbeda persepsi. Yang jelas sekali. Contohnya gini. Nah, contoh yang merupakan himpunan. Kumpulan hewan berkaki 2. Kan memang benar. Hewan berkaki 2 itu memang ada. Benar adanya, ada ayam, bebek, burung, angsa. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini tuh merupakan fakta. Bukan sesuatu yang bisa memiliki persepsi yang berbeda. Kan ada memang hewan berkaki 4, ada sapi, kambing, dan sebagainya. Kemudian kumpulan alat tulis dia ada ballpoint, penghapus, kemudian kumpulan murid laki-laki di kelas. Nah, kan memang benar adanya. Kalau di dalam kelas itu, kalau tidak laki-laki ya, perempuan, jenis kelaminnya. Kemudian kumpulan bilangan cacah kurang dari 10, ada anggotanya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kurang dari 10, itu artinya 10-nya tidak ikut. Seperti itu. Diingat ya, kalau kurang dari, itu berarti yang kurang darinya itu di bawahnya dari batasnya.
Bilangan ganjil kurang dari 14. Nah, tentu saja 1, 3, 5, 7, sampai 13. 15 tidak ikut karena kurang dari 14. Ini adalah contoh dari himpunan. Lalu bagaimana yang bukan himpunan? Berarti yang tidak dapat didefinisikan secara jelas. Yang dimaksud di sini tidak dapat didefinisikan secara jelas itu artinya menimbulkan persepsi yang berbeda yang berkaitan dengan sifat biasanya. Contohnya cantik. Cantik itu tidak dapat didefinisikan secara jelas. Mungkin cantik menurut A, itu belum tentu cantik menurut yang lainnya. Kemudian seperti sifat pintar, kemudian tinggi, mungkin 170 dikatakan tinggi bagi beberapa orang. Tapi beberapa orang yang lain mengatakan bahwa 170 cm itu belum tinggi. Seperti itu karena mungkin ada yang 180 dan sebagainya. Nih contohnya. Kumpulan lukisan indah. Indah itu kan tidak dapat didefinisikan secara jelas. Indah itu merupakan sifat. Kemudian cantik ini yang membuat kenapa bukan himpunan karena ada kata cantik. Kemudian kumpulan siswa pandai. Nah, pandai itu juga tidak dapat didefinisikan secara jelas. Jadi yang perlu kalian ingat, ketika ada kata-kata yang menimbulkan persepsi yang beda, yaitu yang merupakan sifat, itu bukan merupakan himpunan. Seperti itu ya. Anggota himpunan. Jadi yang namanya himpunan itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi bisa kita beri nama misalkan A, B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Kemudian benda atau objek yang termasuk dalam himpunan itu biasanya dituliskan dengan kurung kurawal. Kurung kurawalnya yaitu awalan dan akhiran. Maksudnya untuk kurung kurawal itu juga ada bukanya dan tutupnya. Kemudian setiap objek yang termasuk dalam himpunan itu disebut dengan anggota atau elemen. Simbolnya seperti E, tapi bukan E. Diingat saja, yang namanya anggota itu kan elemen. Oh, simbolnya seperti E gitu, seperti ini. Bagaimana kalau bukan anggotanya? Tentunya ada simbolnya tersendiri, seperti ini, tapi tak ada huruf ini, ada simbol ini, tapi ada apa coretnya gitu. Seperti ini ketika bukan anggota atau bukan elemen. Saya kasih contoh yaitu A. Saya beri nama A. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Nah, kita bisa tuliskan di sini. A sama dengan, nah, baru kurung kurawal buka, kemudian kita tuliskan anggotanya. Jadi yang namanya bilangan cacah kan dimulai dari 0. Nah, ada juga 1. Antara 0 dan 1 kalian pisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian koma 2, koma 3, dan seterusnya sampai 9. Karena ketika kurang dari 10 itu, 10-nya tidak ikut, tetapi di bawahnya 10, yaitu 9, baru kurung kurawal tutup, begitu. Nah, di sini kan 0. 0 itu kan elemen dari A atau anggota dari A. Maka kita tuliskan 0. Ini bacanya dibaca anggota himpunan A. Seperti itu. Atau 0 elemen himpunan A. Ini contohnya 2. 2 itu kan juga elemen. 2 elemen dari himpunan A. Kalau yang bukan bagaimana? Nah, contohnya 10. 10 ya bukan anggotanya dan bukan elemen. Sehingga dibaca 10 bukan anggota dari himpunan A. Atau 10 bukan elemen dari himpunan A. Seperti itu ya. Sekarang adalah penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan kata-kata. Yang dimaksud dengan kata-kata itu contohnya adalah di sini ada himpunan A, adalah himpunan hewan berkaki 2.
Kemudian B, kan dengan huruf kapital ya tadi. B adalah himpunan murid laki-laki di kelas 7. Himpunan C adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Atau bisa kita tuliskan C sama dengan kurung kurawal buka, kemudian bilangan genap kurang dari 15, kurung kurawal tutup. Begitu juga ini yang D ya, adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bisa ditulis dengan seperti ini. Kemudian yang kedua, itu adalah dengan menyebutkan anggotanya. Berarti kita tuliskan anggotanya apa saja. Biasanya diawali dengan kurung kurawal, buka, kemudian nanti anggotanya dipisahkan dengan tanda koma, lalu di akhir ditutup dengan kurung kurawal juga. Contohnya adalah himpunan bilangan asli, kita namakan P besar gitu ya, sama dengan kurung kurawal buka, kemudian kalau asli kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, penulisannya seperti itu, 5, dan karena masih ada banyak sekali, setelah 5 yaitu 6, 7, 8, kalau kita tuliskan semua tidak akan cukup, kita cukup menuliskan koma, lalu titik, titik, titik sebanyak 3, lalu kita tulis kurung kurawal tutup. Seperti itu ya. Ketika A masih ada lanjutannya, masih ada banyak, cukup kita tuliskan dengan titik 3 seperti ini. Kemudian himpunan bilangan cacah dimulai dari 0, kita beri nama misalkan Q. Berarti Q sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dipisahkan dengan tanda koma, lalu koma, titik, 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 kurang kurawal tutup. Begitu. Kemudian prima. Sambil mengingat nih, prima itu kan dimulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. 0 itu juga ditulis. Kita namakan S sama dengan kurung kurawal buka 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kurung kurawal tutup. Begitu. Ini begitu juga dengan yang ganjil. Ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5. Ingat ya penulisannya seperti ini. Ada kurung kurawalnya. Pertama menuliskan dengan huruf kapital terlebih dahulu, kemudian sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, tuliskan anggotanya apa saja, kemudian kurung kurawal tutup. Jadi yang perlu diperhatikan yang ini loh. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan, oh iya, masih ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu jarang keluar, tapi kita juga tidak ada salahnya untuk mempelajari. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima, tapi memiliki faktor lebih dari 2. Kalau 2 itu kan prima, berarti bukan komposit. 3, 3 itu apakah komposit? 3 prima. Kemudian setelah 3, 4. 4 itu merupakan komposit karena memiliki faktor yaitu 1, 2, dan 4. Faktornya lebih dari 2 dan seterusnya. Ada 6, 8, dan seterusnya. Misalkan di sini himpunan B, yaitu himpunan nama-nama siswa laki-laki yang ada di kelas 7A misalnya. Berarti kalau kita beri nama himpunan B sama dengan bisa Bagas, Rezi, Fajar, David, Linggar, Afan, kurung kurawal, tutup. Seperti itu. Kemudian yang C itu dengan notasi pembentuk himpunan. Ini yang lebih kompleks dibanding dengan yang tadi, dengan yang kata-kata dan menyebutkan anggotanya. Ini sedikit lebih kompleks karena kita menuliskan seperti ini loh. Cara penulisannya ini. Ada C, himpunan C sama dengan kurung kurawal buka, X, ada garis tegak, X lagi. Di sini saya ambil contoh misalnya kurang dari sama dengan 15, baru ada koma, lah kurang dari 15 itu apa? X-nya apa? Misalnya kita mau ambil bilangan ganjil yang nantinya ditulis di sini koma, X anggota bilangan ganjil. Misalnya kita mau ambil X kurang dari saja tidak ada sama dengannya, juga boleh, ini hanya contoh. Misalnya di sini bilangan genap juga boleh, macam-macam variasi. Nah, cara bacanya gimana? Kalau nulisnya seperti ini, kita juga dituntut untuk bisa membaca, dan bukan hanya membaca, tapi bisa juga dari bacaan kita menuliskan ke dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini. Jadi, saya sangat mengharapkan kalian bisa menuliskan ke dalam notasi pembentuk himpunan, karena biasanya keluar di dalam ujian atau ulangan. Cara bacanya adalah himpunan C, sambil saya menggeser yang ada di bawahnya ini ya. Himpunan C adalah himpunan yang anggota-anggotanya X
sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 15 dan X anggota bilangan ganjil. Saya ulangi sekali lagi. Ini. Himpunan C adalah himpunan yang anggota-anggotanya X sedemikian sehingga, jadi yang tegak ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan, karena ada sama dengannya, ada kurang darinya, 15, komanya dibaca dan atau di mana juga boleh. X ini dibaca ini, yang ini elemen atau anggota bilangan ganjil. Nah, silakan kalian pahami cara membacanya ini. Dan juga cara menuliskannya kalau dibalik. Bisa juga ditulis dengan cara seperti ini. Himpunan C adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil kurang dari sama dengan 15. Bisa kalian diminta menuliskan ini atau ini. Bisa kalian dari sini, kalian diminta menuliskan yang notasi lebih seperti yang di awal ini. Kemudian contoh yang lain ini. Di sini X sedemikian sehingga X faktor dari 10. Nah, cara membacanya gimana? Himpunan D adalah himpunan yang anggota-anggotanya X sedemikian sehingga X faktor dari 10. Seperti itu. Sekarang lanjut ke kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu banyaknya anggota dari suatu himpunan yang biasa disimbolkan dengan N. Ingat, kardinalitas itu banyaknya anggota himpunan dengan simbolnya N. Contoh. Ini kan ada tulisannya N dalam kurung A kapital sama dengan 3. Bacanya adalah banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Kalau seperti ini berarti banyaknya anggota himpunan C adalah 8. Dan seterusnya. Kemudian jenis himpunan, itu ada 4, himpunan berhingga, tak berhingga, kosong, dan semesta. Kalau berhingga, itu berarti dapat dihitung anggotanya. Kalau tak berhingga, berarti tidak dapat dihitung anggotanya. Karena saking banyaknya dan tidak ada batasnya, ya tidak bisa ditentukan banyaknya. Kalau kosong, berarti tidak ada anggotanya. Kalau semesta, berarti itu membicarakan semesta yang kita bicarakan. Dari mulai himpunan berhingga. Himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung. Contohnya adalah himpunan M. Ini adalah himpunan bilangan prima kurang dari 5. Nah, kalau bilangan prima kurang dari 5, anggotanya berarti berapa? Ada 2 dan 3. Berarti kita tuliskan M sama dengan kurung kurawal 2, 3, kurung kurawal tutup. Kalau ditanyakan kardinalitas himpunan atau banyak anggota himpunan M, berarti kita tuliskan N dalam kurung M. Atau kalau di sini M, di sini M, sama dengan 2. 2 dari mana? Nah, ini 2 itu 1, 3 itu 1. Berarti kalau dijumlah ini kan ada 2. Hitung banyaknya anggotanya ini loh, 1, 2. Berarti banyaknya anggota himpunan M yaitu 2. Contoh yang selanjutnya yaitu himpunan tak berhingga, berarti himpunan yang tidak dapat dihitung anggotanya. Contohnya, himpunan M adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10. Nah, kita bisa menuliskan anggotanya, yaitu N sama dengan kurung kurawal buka, yaitu 11, 12, 13, 14, 15. Tapi apa iya kita mau menuliskan sampai ratusan, ribuan, jutaan, miliaran? Kan tidak. Cukup kita tuliskan dengan koma, titik 3 berjajar seperti ini, lalu kurung kurawal tutup. Kalau kita diminta untuk menghitung banyak anggota dari N, ya kita tidak bisa. Sehingga cukup kita tuliskan dengan menuliskan lambang tak berhingga atau tak hingga. Dengan lambang seperti ini ya, lambang tak hingga. Lanjut ke yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota disimbolkan dengan ini, seperti huruf O kecil lalu ada coretannya, atau kita juga bisa tuliskan dengan kurung kurawal bukan dan tutup tapi tidak ada isinya. Yang namanya kosong berarti kan tidak ada isinya. Contohnya nih, himpunan siswa SD berumur di atas 50 tahun. Apakah ada siswa SD
yang umurnya 60 tahun ya nggak ada ya. Kemudian himpunan bilangan prima antara 13 dan 15. Setelah 13 itu 14, bukan prima. 15, bukan prima. 16, bukan prima. Kalau antara itu berarti batas bawah ini, batasnya ini 13 dan 17, batas atasnya ini tidak ikut. Jadi yang namanya antara itu berarti yang ada di tengah-tengahnya. Di antara 13 dan 17 berarti ya 14, 15, 16. Tapi karena ketiga bilangan itu bukan prima, jadi kan tidak ada anggotanya, sehingga ini namanya himpunan kosong. Kemudian ada contoh nih, beberapa contoh. Himpunan A adalah himpunan orang-orang yang masih hidup dan berumur lebih dari 1000 tahun. Apakah ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun sekarang? Itu kan nggak ada. Ya mungkin bisa jadi kalau di zaman Nabi, Rasulullah seperti itu. Kalau ini kan tidak ada, berarti ini namanya himpunan kosong. Kemudian yang himpunan B itu adalah bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua? Tidak ada, sehingga ini himpunan kosong. Nah, contohnya yang tidak kosong yang bagaimana? Lah yang ada anggotanya. Himpunan C adalah bilangan genap yang habis dibagi tiga. Apakah ada bilangan genap yang habis dibagi tiga? Ada, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya masih ada banyak. Sehingga ini bukan merupakan himpunan kosong. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Biasa diminta untuk menyebutkan nama-nama hari, nama bulan, nama tahun, dan sebagainya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti nama planet dan sebagainya. Nah, ini silahkan diperhatikan. Yang selanjutnya, ini bisa di skip ya, maksudnya bisa di pause untuk lebih detail tahu. Yang selanjutnya adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semesta objek yang sedang kita bicarakan. Biasanya disimbolkan dengan S. Ingat, semesta, awalnya hurufnya S, berarti S. Gitu aja ya, ambil simpelnya. Contoh, saya berikan contoh himpunan L itu anggotanya yaitu ada kambing, sapi, kerbau, kucing. Ketika kalian mendengar nama-nama ini, apa yang ada di benak kalian? Nah, itu berarti himpunan semestanya. Bisa jadi ini adalah hewan, himpunan semestanya adalah hewan berkaki 4, atau bisa kalian tuliskan dengan cara seperti ini nih. S himpunan hewan. Bisa dengan menuliskan kata-kata, bisa juga dengan notasi, boleh kalian menuliskan himpunan semestanya. Kemudian contoh yang kedua yaitu M, itu himpunan M, anggotanya yaitu ada 2, 4, 6, dan 8. Menurut kalian, 2, 4, 6, dan 8 itu apa? Nah, ada banyak kemungkinan semestanya yaitu himpunan bilangan genap. Kan bener ya, ini bilangan genap. Kemudian semestanya itu merupakan himpunan bilangan genap kurang dari 10. Lah, betul, ini kan kurang dari 10. Kemudian bisa juga bilangan asli. Benar, ini bilangan asli. Bilangan cacah juga betul. Bilangan bulat juga betul. Semestanya himpunan bulat, cacah. Kalau semestanya himpunan bilangan ganjil, salah itu malahan. Seperti ini ya, semoga kalian paham.